Terima kasih pemirsa kembali bersama kami. Kita di Create Up bersama saya Prisa Samudatu dan rekan saya. Wiki Adrian, dan kali ini kita akan membahas mengenai daya tahan platform digital berbasis tourism experience. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Nailul Huda, beliau adalah Direktur Ekonomi Digital Selios. Apa kabar Mas Nailul Huda? Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah join bersama kami Mas. Kita mulai sedikit Iya, sama-sama. karena kan kita mau ngomongin soal startup experience. Tourism experience. Iya, tourism experience gitu ya. Lagi happening atau lagi polemik juga soal industri hiburan nih Mas. Tanggapan Anda sedikit seperti apa sih sebenarnya, ngaruh juga nggak nantinya? Untuk yang pajaknya Mbak ya? Betul, yang pajak 40 sampai hiburan. 75%. Iya, pasti ini akan berpengaruh ya. Tapi memang kita ukur signifikansinya itu memang tidak akan terlalu signifikan gitu kan. Karena kalau kita lihat untuk pajak beberapa tempat hiburan yang dia dipajakin hingga 40% ya, 40 sampai 75%, itu merupakan hiburan yang sifatnya adalah inelastis. Artinya apa? Artinya adalah ketika dia naik pun permintaannya juga cukup banyak gitu kan. Itu ada beberapa pajak yang saya lihat gitu ya, ada klub malam, kemudian juga ada ya diskotik dan sebagainya yang saya rasa itu harganya inelastis terhadap permintaan. Jadi kalaupun itu naik sekitar ada dipajakin 40% yang pasti akan dibebankan ke konsumen gitu kan. Itu nantinya tidak akan berpengaruh signifikan terhadap permintaan karena itu sifatnya inelastis lah kalau kita bilang gitu kan. Jadi orang akan tetap pergi ke diskotik, pergi ke klub malam dan sebagainya jikapun dia pajaknya naik menjadi 40%. Oke, walaupun memang ada suara yang cukup kontra dari pelaku usaha ya, mereka khawatir ini akan memberikan dampak, kemudian tempat hiburan mereka jadi sepi gitu. Tapi Anda melihat ya ini akan dibebankan kepada masyarakat, dan masyarakat kayaknya nggak masalah gitu ya, karena mereka juga ada kebutuhan yang memang tinggi begitu ya soal tempat-tempat hiburan ini ya. Iya, pasti kalau untuk yang klub malam, diskotik dan sebagainya itu saya rasa mereka ya istilahnya permintaan lasernya ya, itu kan konsumsi laser gitu kan. Banyak yang Konsumsi penasaran lasernya nih. itu cukup tinggi itu. Banyak yang penasaran nih Mas, soal besaran kenaikannya kan yang disebut-sebut hanya 40 sampai 75%. Sebenarnya 40 sampai 75% ini kenaikan dari pajak yang sudah ada saat ini atau bagaimana sebenarnya? Tarifnya dari 10% atau 50% menjadi 40% sampai 75%, Mbak. Jadi nanti kalau misalkan harganya 100 gitu kan, nanti pajaknya itu jadi 140 dan sebagainya. Jadi memang ini akan ada kenaikan cukup signifikan, dan saya rasa yang paling terdampak itu karaoke gitu kan. Karaoke kan karena kalau saya lihat memang harganya sedikit elastis gitu kan. Kalau kita lihat ketika dia bergerak naik harganya, permintaannya akan cenderung menurun. Tapi kalau untuk klub malam, diskotik dan sebagainya itu saya rasa tidak terlalu elastis harganya, Mbak. Baik, oke. Newspeknya ataupun mungkin hal yang kemudian membuat redaksi memilih tema ini adalah terkait dengan Pegi-Pegi yang akhir tahun lalu tutup setelah 12 tahun beroperasi di Indonesia, dan penutupan itu dilakukan pada hari Senin ya, 11 Desember 2023. Gimana Anda melihat ini, hanya alasan fundamental perusahaan aja atau ada concern soal daya tahan platform digital berbasis tourism experience, Mas Nailul Huda? Iya, kalau kita lihat pasti faktornya paling utama ya, itu adalah pendanaan. Memang kalau kita lihat pendanaan untuk sektor digital ini relatif menurun, Mas. Jadi kalau kita lihat data itu untuk pendanaan ke sektor ekonomi digital kita, digital di Indonesia ya, itu relatif menurun gitu. Nah, akibatnya ini beberapa platform ini tidak ada pendanaan. Nah, ketika tidak ada pendanaan, mereka tidak bisa bersaing gitu kan, tidak bisa bersaing, tidak bisa beroperasional. Akhirnya banyak yang melakukan layoff dan juga banyak yang menutup platformnya gitu. Nah, kita lihat nih sekarang di bisnis online travel agent gitu kan, ini kan OTA kan. Nah, bisnis online travel agent ini kan meningkat seiring dengan kembali dibukanya kegiatan masyarakat gitu kan. Dan bahkan kalau kita lihat ini data sektor transportasi terutama yang udara itu meningkatnya sangat tajam gitu kan. Setelah sebelumnya pandemi tidak boleh kemana-mana, ini mereka dibuka kembali dan masyarakat
harus akan healing dan sebagainya gitu. Makanya kalau kita lihat untuk sektor transportasi udara itu naiknya cukup tajam. Nah, masalahnya adalah ini ada persaingan yang cukup Ketat sengit ya. juga gitu kan, sangat ketat sekali gitu kan. Kalau kita lihat ada Traveloka, Tiket.com, dan kemudian ada beberapa website baru, plus ada yang hotel yang dia menyediakan pesan langsung via websitenya gitu. Dan ini yang menyebabkan pergi-pergi tidak dapat bersaing secara harga gitu. Bukan masalah sektornya begitu ya, tetapi lebih ke memang kurangnya pendanaan di pergi-pergi, kemudian juga persaingan yang semakin ketat. Artinya kan bukan sektornya, tapi ada persaingan yang ketat yang membuat platform lain lebih unggul. Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita harus jeda dulu. Ya, tetap bersama kami akan segera kembali. Baik, kami masih berbincang bersama Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Selios, dan kita masih berbincang mengenai bagaimana sebetulnya daya tahan platform digital berbasis tourism experience. Tadi Anda sampaikan sebetulnya penutupan pergi-pergi ataupun hengkangnya pergi-pergi dari market Indonesia karena memang alasan fundamental perusahaan dan juga pendanaan yang kemudian tidak lagi bisa didapatkan dan juga belum kemudian siap untuk bersaing dengan persaingan yang sangat ketat. Artinya secara sektor sendiri ini potensial tapi masih dikuasai yang besar-besar. Lalu bagaimana dengan potensi pemain baru yang masuk? Apakah kemudian market ini masih cukup menjanjikan menurut Anda, Mas Nailul? Iya, kita lihat data ya. Kita lihat data untuk pertumbuhan sektor transportasi, terutama transportasi udara pasca pandemi ini memang meningkat tajam, Mas. Jadi kalau kita lihat itu peningkatannya bahkan 2 digit gitu kan. Dan kita juga melihat bahwa persaingan ini bukan cuma antar persaingan agen gitu kan, ada persaingan OTA gitu, tapi untuk beberapa maskapai besar, kemudian ada hotel-hotel yang besar itu mereka membuka untuk layanan reservasi melalui website mereka sendiri gitu kan. Misalkan kalau kita mau beli tiket di Citylink gitu kan, Citylink itu sekarang udah juga menggunakan apps juga gitu kan untuk memesan tiket di mereka gitu, ataupun maskapai lainnya itu melakukan hal yang serupa. Belum lagi kalau kita lihat ini kan semakin banyak untuk OTA yang masuk ke Indonesia dan persaingan harganya sangat gila-gilaan, Mas. Dan kalau kita lihat masyarakat Indonesia ini kan masih price oriented consumer gitu kan. Kita pasti akan membandingkan untuk tiket ataupun harga per malam hotel itu dari satu platform ke platform lainnya, dan kita pasti akan memilih mana yang termurah gitu kan. Termurah ini pasti udah dikurangin diskon dan sebagainya. Nah, ketika nggak ada pendanaan, itu sangat sulit sekali untuk suatu platform untuk bisa bersaing gitu. Makanya kalau bagi saya pribadi, memang pendanaan ini sangat-sangat penting bagi seluruh ya perusahaan digital lah yang masih konsumennya itu masih price oriented consumer. Artinya kalau mau masuk ke sektor ini harus siap bersaing dan juga membekali diri dengan berbagai macam amunisi ya, karena marketnya potensial, tapi pemainnya juga Titans gitu ya, pemainnya juga besar-besar gitu ya. Oke, itu aja. Iya. Oke, lah dari segi peraturan begitu ya, adakah mungkin regulasi yang dinilai membatasi sektor ini menurut Anda? Secara peraturan sebenarnya yang diatur kan industri pesawat terbangnya ya, di mana dia ada batas bawah dan ada batas atas gitu kan. Untuk travel online agennya sendiri, mereka tidak ada aturan yang relatif ketat sebenarnya, jadi mereka bisa cukup bersaing gitu. Tapi ini murni persaingan, Mbak. Jadi persaingan yang memang sangat ketat sekali, muncul banyak OTA, online travel agent baru, kemudian juga beberapa maskapai besar, hotel besar itu membuka websitenya sendiri gitu kan untuk melakukan reservasi ataupun aplikasi untuk melakukan reservasi untuk di pesawat mereka ataupun di hotel mereka, yang memang menjadikan ya akhirnya beberapa OTA yang dia tidak bisa memberikan bonus, nggak bisa memberikan diskon, itu akhirnya kalah sendiri. Nah, yang kedua memang kalau kita lihat dari OTA yang cukup besar ya di Indonesia, itu memberikan experience yang berbeda dan itu bisa lebih banyak experience untuk penggunanya ya dibandingkan dengan yang kemarin tutup gitu kan, dibandingkan yang pergi-pergi gitu. Nah, ini yang salah satunya yang menjadikan yang akhirnya mereka gagal bersaing. Baik, artinya memang harus ada value lain lah ya yang dirasakan oleh konsumen pada saat menggunakan platform mereka begitu, karena platform-platform hotel ataupun hotelnya sendiri juga bahkan sudah punya
aplikasinya sendiri gitu untuk booking langsung. Baik, Ya. secara proyeksi tahun 2024 untuk sektor ini seperti apa? Oke, kalau kita lihat dari sisi sektor transportasi udara ya, ini cukup potensial Mas, terutama untuk tahun 2024 ini sudah mulai pulih dan mudah-mudahan untuk daya beli masyarakatnya itu cukup terjaga gitu kan. Dan kemudian memang ada ya kita masih berharap konsumsi leisure ya. Konsumsi leisure ini cukup berkembang, kemudian menjadikan ya untuk permintaan tiket pesawat, akomodasi hotel ya itu juga cukup terjaga gitu. Nah, artinya adalah untuk OTA yang ada di Indonesia itu bisa berkembang gitu. Tapi satu lagi, sekali lagi itu butuh permodalan untuk bisa bersaing. Dan itu yang jadi PR-nya nanti ke depan. Siapa yang dapat modal yang cukup banyak, dia akan bisa jadi pemenangnya. Baik, harapannya sih meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 tentunya ya. Tapi kita lihat karena ini benar-benar masih di awal tahun, ya semoga saja bisa lebih baik lagi. Baik, Mas Nailul, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Sehat selalu. Baik. Dan ya pemirsa, sebelum kami akhiri Power Breakfast pada kesempatan kali ini kami update posisi terkini dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG masih melemah, belum terlalu jauh dari pembukaan tadi pagi di sekitar 0,21% atau turun 15 poin, 7.228. Top gainer sejauh ini ada M-Sky, SAMF, Aisa, Nice, Bell, Nobu, kemudian ada Jawa, BSBK, dan BSML. Kemudian untuk losers pemirsa ada GTRA, kemudian SHID, WIDI, MANG, PSDN, BRPT, ACRO, IRA, IKPM, dan juga SILO berdasarkan data gainers dan losers based on value pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sambodato. Sampai jumpa.